Kementerian Sosial menyatakan proses penetapan pahlawan nasional sudah melalui tahapan berjenjang. Menurut Menteri Sosial, daftar nama penerima gelar sudah diserahkan Dewan Gelar kepada Presiden dan akan segera diumumkan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penetapan gelar pahlawan nasional telah melalui proses dari tingkat kabupaten, provinsi hingga Kementerian Sosial sebelum diserahkan ke Dewan Gelar untuk dilaporkan kepada Presiden. Tahun ini terdapat 49 nama yang diusulkan, termasuk nama-nama tokoh nasional seperti Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Syekhona Khalil Bangkalan, Bisri Syamsuri hingga pejuang buruh Marsina. Seluruh nama yang diajukan disebut telah memenuhi syarat dan melalui penilaian yang panjang. Itu aja, Pak. Mengenai gelar pahlawan, semua proses sudah dilalui berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, Kementerian Sosial, setelah itu ke Dewan Gelar. Dewan Gelar yang nanti akan melaporkan ke Presiden. Insya Allah pada waktunya akan diumumkan. Dan untuk membahasnya sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, kita sapa terlebih dahulu. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, Mas Adi, kita melihat nih bahwa Presiden akan mengumumkan ya pahlawan baru di negara kita ini. Apakah Anda melihat ada sebuah pesan politik yang Anda baca ini dengan sejumlah nama yang diberikan oleh gelar pahlawan nasional ini? Ya, saya kira memang secara prinsip soal pemberian gelar pahlawan nasional tentu saja sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap figur, terhadap sosok yang dinilai memiliki dedikasi dan perjuangan yang cukup luar biasa terkait dengan pembangunan bangsa di negara ini. Wajar kalau kemudian sebenarnya mungkin hampir setiap tahun kita seringkali mendengarkan bagaimana ada upaya-upaya di setiap daerah, di setiap kalangan yang mencoba untuk mengusulkan nama-nama yang dinilai sangat layak untuk disebut sebagai pahlawan nasional ya. Itulah yang saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya pesan politiknya bangsa ini tanpa lelah adalah sebagai bangsa yang selalu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada figur yang nilai memiliki kompetensi yang dinilai layak disebut sebagai pahlawan nasional. Meski dalam praktiknya harus kita akui terjadi pro dan kontra, terjadi mungkin penolakan terhadap sejumlah tokoh tertentu, tapi inilah dinamika demokrasi di Indonesia. Segala sesuatu yang diputuskan atas nama kepentingan bangsa pastilah mendapatkan feedback dan kritikan-kritikan dari publik. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah tentu kita senang sebagai sebuah bangsa yang besar selalu memberikan apresiasi kepada pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh tertentu yang memang sangat layak untuk disebut sebagai pahlawan nasional. Mas Adi, ada penyandingan nama Presiden Soeharto, Gus Dur, dan juga Marsina. Apakah nama-nama ini syarat pemaknaan simbol politik juga? Ya, saya kira memang cukup makna ya terkait dengan simbol-simbol politik tertentu. Marsina kita kenal sebagai sosok pejuang buruh yang saya kira memang kiprahnya cukup luar biasa sepanjang di era Orde Baru dan sosoknya bagaimana berjuang tanpa henti, mensejahterakan buruh, memperjuangkan nasib-nasib kawan buruh itu tanpa lelah dan tanpa henti. Wajar kalau kemudian misalnya negara ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat biasa, berjuang dari bawah untuk mensejahterakan kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak pernah misalnya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Marsina adalah simbolisasi sebagai perjuangan buruh untuk mendapatkan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dan politiknya. Begitupun dengan Gus Dur ya, kita tahu Gus Dur adalah sebagai sosok yang dinilai sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, toleransi, inklusivitas dan seterusnya. Di tangan Gus Dur lah kemudian demokrasi dianggap menjadi sebagai sebuah demokrasi yang berkembang cukup hebat di negara kita. Bahkan kalau tidak salah Gus Dur sempat mengatakan Gus Dur itu siap menjadi presiden yang mungkin akan dalam tanda kutip menjadi martir dalam politik, yang penting pembangunan demokrasi, yang penting pembangunan toleransi, inklusivisme, nilai-nilainya itu menjadi sesuatu yang
memang diperjuangkan dan menjadi ruh dan nafas perjuangan di negara kita. Termasuk juga misalnya pemberian gelar kepada Pak Soeharto ini kan dinilai sebagai kontribusi penting bangsa, mengapresiasi terhadap Pak Soeharto yang dalam banyak hal memiliki kontribusi penting soal misalnya terkait dengan swasembada pangan, terkait juga dengan pembangunan ekonomi, termasuk juga soal bagaimana menciptakan stabilitas politik yang sangat kondusif sepanjang beberapa periode. Itulah yang saya kira simbol-simbol politiknya ketika muncul nama-nama sosok yang mungkin hari ini, pagi ini akan diumumkan, yaitu bagaimana di semua bidang, di semua lini, negara ini akan memberikan apresiasi, penghargaan yang cukup tinggi kepada sosok yang mungkin dianggap layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Oleh karena itu, ke depan kita berharap akan begitu banyak tokoh-tokoh dan figur-figur inspiratif, mungkin figur dari kalangan media, kalangan LSM, dari kalangan aktivis, yang kemudian memang suatu waktu sangat layak diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena gelar pahlawan nasional ini bukan hanya sebatas title, bukan hanya sebatas simbolik, tapi secara prinsip adalah bangsa ini tanpa lelah akan terus memberikan penghargaan kepada siapapun dia yang dinilai punya kontribusi, punya kesabaran, dan punya dedikasi untuk berbakti, berbangsa, dan bernegara di kita ini. Saya kira di situ. Ya, lalu bagaimana kita menanggapi perbedaan opini di kalangan masyarakat? Namun kita harus tahan dulu Mas Adi, kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional pada hari ini, 10 November 2025. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jalan pemberian gelar pahlawan nasional, sudah ada Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara, Jakarta. Kautsar, selamat pagi. Jam berapa pukul acara akan dimulai? Ya, selamat pagi Jose dan Valerie. Berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari ini akan memberikan gelar pahlawan kepada sejumlah pihak, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi ini, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan tersebut. Dan nantinya ada 49 nama yang sebelumnya telah diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kebudayaan yang juga pihak gelar tanda jasa dan kehormatan, yaitu Menteri Kebudayaan Fadlizon sudah menyampaikan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan Fadlizon menyampaikan ada 24 nama prioritas yang akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mendapatkan gelar pahlawan ini. Namun berdasarkan informasi terbaru dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam kemarin, Pras menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 10 nama atau 10 nama yang nanti akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 ini. Dan dari 10 nama ini dipastikan oleh Prasetyo ada Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto yang akan mendapatkan gelar pahlawan. Dan berdasarkan keterangan dari Pras menyampaikan bahwa Soeharto ini sudah layak untuk menerima gelar pahlawan. Dan berdasarkan catatan kami, Soeharto ini sudah 3 kali diusulkan oleh masyarakat untuk mendapatkan gelar pahlawan. Di mana pertama kali Soeharto diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2010 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun saat itu nama Soeharto terendap atau tidak terangkat untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan kali kedua diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, namun lagi-lagi nama Soeharto tidak mendapatkan gelar kepahlawanan. Dan saat ini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Artinya sudah 15 tahun untuk Presiden kedua Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan berdasarkan memang keterangan dari Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon menyampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan Soeharto untuk mendapatkan gelar kehormatan, utamanya terkait dengan jasa-jasa beliau di era atau saat menjadi presiden, di mana Presiden Soeharto ini sudah berjasa untuk Indonesia
utamanya mengenai swasembada pangan, dan Presiden Soeharto juga dinilai memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan, utamanya saat itu Presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Letnan Kolonel berperan penting dalam merebut pada serangan 1 Maret, di mana saat itu Soeharto berhasil merebut DIY dari tangan Belanda. Dan selain Soeharto ada juga nama Presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana Gus Dur ini juga berperan sangat penting dalam pemerintahan Indonesia, sehingga pemerintah akan memberikan gelar pahlawan juga kepada Gus Dur. Selain ia juga menjadi presiden keempat, di mana kontribusinya Gus Dur juga penting, dikenal sebagai tokoh NU dan dikenal juga tokoh yang memiliki pluralisme. Dan ia juga dikenal dalam penghapusan diskriminasi etnis dan agama, serta perdamaian dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Dan selain Gus Dur, juga ada nama Marsinah yang merupakan aktivis buruh, yang juga sudah dipastikan namanya akan diberikan gelar pahlawan oleh Fadlizon, yang menyampaikan bahwa Marsinah sebagai aktivis buruh akan mendapatkan gelar pahlawan. Dan di mana Marsinah ini juga dikenal sebagai tokoh perjuangan buruh dan keadilan sosial di era Orde Baru, di mana nama Marsinah pun kerap digaungkan untuk memberikan semangat kepada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kesejahteraan buruh, di mana diketahui bahwa Marsinah ini merupakan buruh yang gugur pada tahun 1993, yaitu ia memperjuangkan hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya di Sidoarjo. Dan Marsinah ini pun akhirnya pun dikenal sebagai tokoh atau aktivis buruh yang berhak mendapatkan gelar kepahlawanan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Valerie dan Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Wah, Jose, tadi kembali diingatkan ya, ada 3 nama, ada Soeharto, ada Gus Dur, ada Marsinah. Tapi kita tahu usulan ini ada 49 ya secara total, dan 24 masuk jadi prioritas. Pertanyaannya Jose, apakah ini sudah merepresentasikan seluruh simpul di Indonesia? Dan apalagi kita juga bagaimana kita memotret perdebatan dari kalangan masyarakat ya. Dan tentu kita coba akan kembali berbincang dengan Mas Adi Praetno. Mas Adi, bagaimana kita melihat perdebatan ruang publik ya soal nama-nama ini? Apakah substansif atau ini pro kontra biasa? Dengan catatan ya Mas Adi bahwa nama-nama ini sudah melekat di pikiran masyarakat dengan konteks sejarahnya. Ya, saya kira memang setiap nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional dalam banyak hal pastilah menuai pro dan kontra ya. Seperti misalnya yang hari ini mungkin akan diumumkan sejumlah nama yang mendapatkan gelar itu. Bagi saya ini adalah semacam perkara biasa sebenarnya dalam demokrasi, karena menilai figur-figur tertentu itu dalam perspektif yang berbeda-beda. Ada yang positif, maka figur yang diusung itu dianggap sebagai sosok yang layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Tapi ada perspektif yang lain melihat misalnya dari segi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang sifatnya negatif, maka disebut sebagai sosok yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan itu. Bagi saya dalam demokrasi hal yang semacam ini perkara alamiah, tapi secara prinsip memang orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai sosok untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, tentunya proses verifikasi, proses masukan, kemudian juga proses bagaimana untuk memberikan gelar kepada sosok ini dilakukan dengan cara yang cukup ketat, dilakukan dengan cara yang seksama, tentu dengan mempertimbangkan dari berbagai kalangan dan pendapat semua pihak. Karena tentu tidak mudah untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, ini tentu hanya diberikan kepada orang yang betul-betul dinilai punya ketulusan, punya keikhlasan untuk membangun dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak mengherankan bagi saya ketika nama-nama seperti Marsinah, kemudian Gus Dur, termasuk juga bahkan kalau tidak salah Syekhona Khalil Bangkalan kira-kira begitu, itu juga adalah figur-figur kunci yang menurut saya memang cukup layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tapi harus kita akui dari sekian begitu nama yang diusulkan, nama Pak Soeharto adalah sosok yang paling banyak menimbulkan pro dan kontra. Tapi sepanjang ini dilakukan dengan cara-cara yang sudah terukur, mendapatkan masukan-masukan yang sudah begitu banyak dari kalangan masyarakat, kalau saya secara prinsip siapapun yang sudah dinobatkan
diberikan gelar pahlawan nasional oleh bangsa dan negara sangat layak untuk diapresiasi. Saatnya memang negara ini tanpa lelah dan tanpa henti selalu memberikan pandangan sekaligus kontribusi yang nyata bahwa ada tokoh, ada sosok yang dinilai inspiratif, memiliki kontribusi dan perjuangan yang nyata untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ Mas menurut saya menjadi penting ya. Mas Adi, tapi apakah penentuan nama-nama ini merupakan salah satu strategi pendekatan politik populis atau merupakan keberpihakan dan juga apresiasi terhadap sejarah secara substantif? Kalau mau jujur sebenarnya ini adalah sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada sejarah dan tentu saja ini juga adalah sebagai salah satu kebijakan-kebijakan yang populis. Kontribusi sosok-sosok dan figur yang diberikan gelar pahlawan nasional pastilah dianggap sangat kompeten, memiliki rekam jejak yang cukup panjang, verifikasi, kemudian penentuan penetapannya. Bagi saya ini pastilah dilakukan dengan cara ketat dan dilakukan secara seksama. Kalau tidak salah kita baca satu persatu tim yang terbentuk untuk melakukan verifikasi terkait dengan tokoh-tokoh yang diberikan gelar nasional, saya kira adalah sosok-sosok yang memang memiliki latar belakang yang cukup teruji dari segi akademik ataupun dari segi moralitas. Jadi bagi saya tim yang memang merumuskan terkait dengan tokoh nasional itu bagi saya adalah sosok yang memang sangat kredibel dan kemudian kita akan dengarkan kira-kira siapa saja yang hari ini akan diumumkan oleh presiden yang kemudian disebut untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya membaca ini adalah semacam apresiasi dari negara kepada pihak-pihak yang memang di semua kanal kehidupan telah memberikan kontribusi. Misalnya Pak Soeharto itu dianggap memiliki kontribusi terkait dengan pembangunan bangsa. Gus Dur dianggap sebagai sosok pluralisme dan inklusif. Marsina adalah figur buruh dan Kiai Saikhona Bangkalan adalah sosok ulama, kiai dan saya kira cukup karismatik dan melahirkan murid-murid dan kader-kader yang cukup kompeten di kalangan Nahdlatul Ulama. Bagi saya di semua segmen telah diberikan kontribusi yang cukup nyata dan konon katanya mungkin nanti akan ada sosok dan figur yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional karena dinilai memiliki kontribusi di bidang ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi penting sebenarnya bahwa bangsa dan negara adalah bangsa kita yang cukup kaya dengan wajah, dengan figur yang secara tulus dan secara ikhlas menghabiskan keseluruhan energi dan kepentingan hidupnya untuk bagaimana berkontribusi penting menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat dan sebagai bangsa yang maju. Disitulah bagi saya relevansi kenapa pahlawan nasional selalu diberikan oleh pemerintah dan negara kita. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan negara, sebagai bentuk penghormatan pemerintah bahwa jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah yang pernah dilakukan oleh sosok-sosok penting yang ada di negara kita. Saya kira di Mas situ. Adi. Baik, Mas Adi apabila nanti akan diumumkan bagaimana nih secara politik ya pemerintah tuh mengubah persepsi dan posisi sejarah kita tentang isu masa lalu. Terutama berkaitan juga kita harus sebut secara spesifik mungkin HAM. Bagaimana Orde Baru dengan segala pro kontranya. Dugaan penggulingan Gus Dur dengan segala pro kontranya. Maupun apa yang terjadi kepada Marsina dengan segala pro kontranya. Ya tentu sejarah itu punya realitas yang tidak terbantahkan ya. Tapi secara prinsip bagi saya sejarah itu kan dalam banyak hal itu memiliki keterkaitan dengan konteks sebuah peristiwa politik. Mungkin kalau kita melihat pro dan kontra terkait dengan peristiwa-peristiwa masa lampau adalah mereka yang mungkin saat ini pernah merasakan peristiwa masa lampau itu. Misalnya di zaman Orde Baru, persoalan-persoalan yang dianggap begitu banyak terjadi ya. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum seiring dengan perkembangan zaman, begitu banyak misalnya kalangan-kalangan anak muda yang terputus konteks historisnya, banyak yang tidak tahu peristiwa di zaman Pak Soekarno, banyak yang tidak tahu terkait dengan peristiwa-peristiwa di zaman Orde Baru, dan bahkan ketika peristiwa awal-awal reformasi sekalipun anak-anak muda di bawah umur 35 tahun belakangan ini adalah mereka yang tidak punya konektivitas yang signifikan terkait dengan kontribusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mantan-mantan pemimpin terdahulu. Yang ingin saya katakan adalah biarkan sejarah menjadi fakta-fakta yang memang tidak kita bisa bantah satu sama yang lain karena kalau kita mau jujur sebenarnya penulis sejarah sekalipun itu banyak tafsirnya.
terkait dengan Orde Baru sekalipun, saya kira banyak sekali versinya. Ada versi yang mengatakan ini adalah sebagai fase pembangunan nasional di Indonesia, tapi banyak juga tulisan-tulisan di Orde Baru yang menulis bahwa begitu banyak catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa dilupakan. Tapi overall bagi saya, Mas, terkait dengan catatan-catatan masa lampau, terkait dengan figur-figur kunci di negara kita, biarkanlah ini menjadi fakta yang kemudian akan menjadi sesuatu yang abadi. Biarkanlah anak-anak muda, biarkanlah kelompok-kelompok kritis, biarkanlah anak-anak Gen Z di masa-masa yang akan datang, mereka memiliki penilaian masing-masing terkait dengan pemimpin-pemimpin terdahulunya. Biarkanlah sejarah seperti yang ditulis oleh para pendahulu kita. Baik, kita sama-sama nantikan ya Mas Adi, nanti rencananya pukul 10 nih Presiden akan mengumumkan siapa nama final 10 yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Apakah yang tadi Mas Edi juga kasih clue yang di sektor ekonomi ini akan turut mendapat juga. Mas Adi, terima kasih ya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.